Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira. Duduk manis sore ini tontonin podcast yang satu ini karena seperti biasa temanya pasti akan relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Untuk podcastnya sendiri kita tayang di beberapa platform, jadi kamu bisa menyaksikan lewat Instagram, Facebook, Twitter, ataupun YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonnya di RCTI Plus, Okezone, Sindonews dan juga inews.id. Nah, yang pengen giveaway selalu kita bagikan ya. Caranya juga gampang, kamu tinggal menulis quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini pastinya ya. Tulis di kolom komentar Instagram @partaiperindo. Jadi kalau belum follow, follow sekarang juga ya. Nah, kita akan membahas tema yang menarik sore hari ini ya. Ini terutama buat generasi milenial dan juga Gen Z yang udah kepikiran untuk beli mobil listrik ya kan. Tapi kendaraan listrik masa depan transportasi, apakah Indonesia sudah siap? Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu spesial kita yang sudah hadir di studio podcast. Ada Wakil Bendahara DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Sudah ada Bang Reddy Brahmana Yuda. Selamat sore Bang Reddy. Halo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dulu. Bang Reddy ini agak-agak deg-degan nih, katanya kayak mau interview ya. Betul, interview nih. Sebelumnya tapi Diterima pernah ngobrol-ngobrol. ya? Oh, HRD kali aku ya. HRD. Tapi Bang Reddy ini sebagai bendahara ya. Betul, wakil bendahara. Wakil bendahara di Perindo DKI Jakarta gitu. Betul. Semenjak kapan sih Bang Reddy ini tertarik masuk ke dunia politik? Coba nih mungkin boleh share sama teman-teman milenial dan juga Gen Z. Siap. Jadi kalau tertarik dan terjun ke dunia politik itu sebenarnya di 2017 ya. Oke. Oh baru dong ya? Ya, dari 2017 itu waktu itu kan lagi momen Pilkada DKI tuh. Oke. Ya, aku ngeliat dunia politik nih kayaknya butuh tambahan orang-orang yang profesional, Ya. orang yang integritas buat mewarnai dunia politik kita. Nah, kita buat generasi muda ya menurut aku kita harus terjun Yes. gitu. Jadi di momen Pilkada itu ada beberapa momen lah yang menurut aku wah kayaknya aku harus terjun nih ke dunia politik nih. Nggak bisa cuma ngeliat dari luar, tapi harus masuk ke dalam. Iya. Nah, itu kebetulan waktu itu belum lewat Perindo, Oke. lewat partai lain. Nah, cuman setelah berjalan, nah di tahun lalu aku gabung dan aktif di Perindo. Oh, setahun di Gitu. Perindo nih. Gimana kesan-kesannya? Perjuangan yang dibawa sama Perindo sejalan sih. Sejalan dengan Cocok aku. lah visi Cocok. misinya ya. Cocok. Tuh. Tapi untuk kegiatan sehari-hari Bang Reddy ini sebenarnya ngapain aja? Kalau kegiatan sehari-hari sebenarnya kayak tema kita nih kan tema kita ada EV, salah satu kan ada hybrid. Ya. Aku juga hybrid sih sebenarnya Oke. antara karyawan dan pengusaha. Oh, hybridnya gitu ya. Kalau kita hybridnya antara online offline gitu. Kalau ini Betul. karyawan tapi pengusaha juga. Tepat. Oke, karyawannya sebagai? Aku sebagai salah seorang kepala cabang Oke. di dealer otomotif. di Wih, salah satu otomotif brand banget lah. nih. Karena memang dulu karyawan itu juga niti karir dari otomotif, dari sales, kan dari sales sampai sekarang jadi kepala cabang. Wih, Gitu. oh ada ininya ya, jangka apa namanya istilahnya tuh kalau di perusahaan tuh Jenjang karir. ada gitu jenjang ya. karirnya gitu, bisa jadi Betul. kepala cabang loh, keren. Tuh, nah terus di luar aku sebagai profesional di industri otomotif, aku juga punya usaha. Oke, Tuh, aku punya 2 perusahaan. Itu juga sebenarnya bersinggungan juga dengan Otomotif. dunia otomotif. Apa tuh? Yang pertama event organizer pameran otomotif. oh yang di BSD itu, yang gede-gede. Enggak juga sih. Oh, enggak. Belum segede itu Oh sih. tapi event otomotif Event. banyak banget sekarang event ya. Betul. Oh. Nah, Terus yang kedua biro jasa untuk kendaraan baru juga untuk otomotif. Jadi untuk pengurusan surat-surat kendaraannya. Iya, Jadi iya. aku tahu banget tuh kalau mobil listrik tuh dia punya pajaknya itu oke banget lah, kecil banget dibandingin bensin, dibandingin diesel gitu. Oh, berarti emang otomotif banget lah gitu ya, Bang Reddy ini ya. Ya punya pengalaman di situ. Punya pengalaman, tapi emang passion juga di dunia otomotif. Karena sekarang kalau ngomongin otomotif sendiri tuh lagi naik-naiknya banget loh di Indonesia ya. Betul. Jadi enak sebenarnya kalau ada di jalur itu gitu ya. Iya. Nah ini kalau ngomongin soal perkembangan kendaraan listrik juga ya teman-teman, khususnya mobil listrik di Indonesia dimulai sejak 2012 sebetulnya ya. Betul. Udah lumayan lama, cuman kan mungkin sekarang kita baru ngeh, apalagi anak-anak muda kan mobil listrik karena mungkin udah mulai banyak juga yang pakai di jalanan gitu ya, dan sudah mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan di era pemerintahan Presiden Jokowi pada khususnya gitu ya. Nah,
Untuk di Indonesia sendiri gitu ya, ini kan kalau kita lihat di jalanan khususnya di Jakarta memang udah banyak nih kendaraan listrik yang dipakai gitu ya sama masyarakat gitu. Bahkan transportasi umum pun sekarang udah banyak. Kamu Betul. kalau lihat TJ ini sekarang udah banyak tulisannya bus listrik gitu ya. Nah, tapi sebetulnya untuk keadaan Indonesia sendiri kalau menurut pandangan Bang Reddy, apakah sudah siap untuk memakai kendaraan listrik tersebut? Sebenarnya kalau dibilang sudah siap masih banyak PR sih Kak. Cuman ya memang harus dimulai sekarang. Ya. Gitu. Jadi pertumbuhan industri mobil listrik ini aku lihat ini pesat banget 2 tahun terakhir. Yes. Terutama dengan ada beberapa brand mobil Iya. yang itu dia mulai masuk ke mass production terkait penjualan si mobil listrik ini Yes. sendiri. Kalau sebelumnya kan kayak misalkan Tesla itu dia kan nggak mass production, Iya. nggak siapapun bisa beli gitu kan. Nah tapi begitu sekarang contoh kayak Hyundai, dia di sini boleh sebut merek kan ya? Boleh lah. Boleh. Siapa tahu abis ini masuk gitu. Iya. Ya kayak Hyundai. Ioniq Mereka- Ioniq itu ya? Ioniq 5, mereka mass production di Indonesia Yes. gitu. Memang rakitan Indonesia. Nah, terus yang kedua Wuling. Yes, Wuling. Ya, itu REV itu juga rakitan Indonesia. Dan sekarang di tahun depan itu akan muncul lagi DFSK. Oh, DFSK tahu DFSK. ya. Nah, DFSK itu juga dia akan keluar mini EV juga kayak Wuling. Oh, yang Nah, kecil. Yang kecil. Yang mini itu ya? Betul. Nah, itu jadi makin meramaikan sih. Jadi pertumbuhan 2 tahun ini tuh pesat banget. Iya, Dan iya. sebenarnya kalau bicara kendaraan listrik bukan hanya mobil. Motor pun juga sekarang lagi pesat banget Udah juga. banyak. Apalagi ojek online juga udah pakai. Betul. Dan sekarang setahu aku ya, itu ada 15 pabrikan untuk kendaraan roda 2 yang udah dapet sertifikasi NIK dari Kementerian Perindustrian. Tuh, jadi memang 2 tahun terakhir ini kencang banget lah. Kenceng banget. Bahkan kalau kita lihat tayangan apa di layar kaca juga udah banyak tuh iklan-iklan yang mulai masuk gitu dan semakin banyak orang tertarik untuk menggunakan khususnya kendaraan roda 2 karena mungkin masih masih tergolong affordable lah untuk dibeli gitu ya. Tapi ini aku mau nanya, tapi ini random sih sebetulnya ya, kayak Wuling gitu dan juga nanti DFSK bakalan ngeluarin sebutannya mini apa? Mini EV kalau Mini nggak salah EV ya, mini EV. Kenapa sih kendaraan listrik harus sebesar itu? Aku, random sih, cuman aku mikir juga sih kayak kenapa harus sekecil itu ya. Maksudnya dengan badan-badan setinggi aku kan kayaknya sih cocok tuh pakai mobil segede gitu. Tertarik, cuman harganya juga lumayan ya. Kalau ini sih sebenarnya jawaban aku pribadi Iya, iya. kayaknya terkait cost productionnya juga. Ah. Jadi kalau yang aku tahu ya, dari kendaraan listrik itu 30%-nya itu harga baterainya. Sampai 30%? segitu 30%-nya Oh. gitu. Nah, jadi ya mungkin dengan bodi yang lebih kecil dia punya baterainya kan juga nggak terlalu besar Iya, tuh. iya. Mungkin itu juga akan mempengaruhi dari sisi harga. Oh, Kayaknya I pertimbangannya see. mungkin di situ. Iya sih, bisa kita lihat ya kayak contohnya Ioniq kan memang harganya juga Betul, fantastis gitu. fantastis. Nah, adalah versi si mini EV-nya itu yang ternyata memang lebih kompak sih, tapi harganya bisa lebih dibicarakan lah gitu. Nah. Untuk tantangannya sendiri nih atau hambatan-hambatan gitu ya untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia sendiri dari pandangannya Bang Reddy apa-apa aja nih? Kalau yang menurut pendapatku sih yang paling pertama itu infrastruktur sih. Itu Itu. dia. Karena kalau kita kan udah terbiasa budaya mengendarainya itu kan kendaraan konvensional ya. Yes. Artinya ketika misalnya kita lagi jalan nih, bensin udah tipis banget Nah, nih. ya. Ya udah kita tinggal belok ke pom bensin ya kan, ke Yes. SPBU tinggal isi. Ya kan, sementara kalau kendaraan listrik nggak bisa kayak begitu. Iya. Gitu. Nah, kita harus punya budaya yang baru. Kita harus ngecharge tuh dengan jangka waktunya 7 sampai 8 jam. Nah, itu kalau pemerintah bisa nyiapin SPKLU yang dia support untuk pengecasan cepat, nah itu akan lebih ngedorong. Sekarang untuk di Jakarta sendiri ada berapa sih? Kalau jumlah pastinya sih Jumlahnya? aku kurang begitu ini ya. Cuman sekarang sih kayak di daerah Gambir tuh ada. Nah, terus di beberapa mall kayak di Ion JGC itu ada setahu aku. Kemarin kulihat di Asta ada. Ya. Di Asta, di SCBD lah, kawasan Ya, SCBD. benar. Tapi belum rata ya Belum sebetulnya. rata, betul. Nah, itu salah satu tantangan pertama. Kedua sih menurut aku terkait masalah recycle baterainya itu. Oke. Nah, nanti kan baterainya itu kan pasti kan ada umurnya kan, Iyalah, yang kita harus ganti. Nah, itu kan juga banyak lah ya, kayak molekul-molekul itu yang harus didaur ulang nggak sembarangan. Nah, itu juga sih. Cuman itu mungkin ya PR-nya masih 2-3 tahun lagi pemerintah masih bisa pikirin itu. Karena Iya, kan iya, umur baterai listrik itu bisa 10 tahunan sampai 15 tahun. Ini soalnya bukan baterai kayak baterai Nokia yang bisa ngembung ya, beda ya. Betul, Beda baterai ya beda. kalau ini. Benar. Dan cycle-nya itu butuh teknologi, butuh penanganan yang khusus juga lah itu. Iya, tapi lumayan
lumayan banyak terbantu sama inilah anak-anak SMK sekarang kan udah mulai banyak tuh yang bikin inovasi-inovasi ya. Jadi semoga sih bisa dibantu juga sama anak-anak muda yang pintar zaman sekarang yang bisa membantu pemerintah untuk mengembangkan lebih pesat lagi si kendaraan listrik ini gitu. Tapi yang pasti ini kan kemajuan juga lah buat Indonesia ya untuk kita berganti ke kendaraan listrik gitu. Cuman gak semuanya melulu soal positif ya Bang Reddy ya. Pasti ada impact negatif yang disebabkan oleh perkembangan mobil listrik ini. Kira-kira kalau pandangan Bang Reddy nih apa aja sih dampak positif dan negatifnya dengan pengembangan mobil listrik di Indonesia ini? Sebenarnya sih kalau menurut aku ya lebih banyak positifnya sih. Kalau menurut pendapatku. Yang pertama dari sisi ramah lingkungannya. Itu udah pasti ya kan, dia nurunin gas CO2 ya kan, bahkan itu jadi target pemerintah untuk nurunin tuh kalau nggak salah total tuh sekitar 5 juta ton CO2 di 2025 nanti. 5 juta ton, oke. Ya, per tahun itu. Per tahun, oke. Ya, nah terus itu satu. Terus terkait juga dari sisi ekonomi, banyak juga positifnya. Makin banyak industri ya kan yang terbangun dari mulai pabrik baterainya ya kan, industri tambangnya ada nikel dan lain-lain, terus pabriknya sampai ke dealer-dealernya ya kan, terus manufakturnya itu banyak banget sih. Itu. Nah kalau bicara negatifnya sebenarnya menurut aku tinggal seberapa kita siap ketika pertumbuhan ini bertumbuh dengan pesat. Salah satu contohnya ya, aku ambil contoh dari merek Hyundai nih. Ioniq 5 itu dia punya indenan animo orang pesan itu kalau nggak salah udah sekitar hampir 5.000 pemesan. Dan kita kalau pesan sekarang itu baru bisa dapat mobilnya itu tahun depan. Waduh. Paling cepatnya. Itu belum ada setahun kan? Ioniq 5 itu? Belum ada kan? Belum ada. Baru tahun kemarin pertengahan tahun lah launching. Tuh, nah itu indenan udah membludak banget. Artinya itu pun tahun depan kita tahun depan ya. baru ada. Jadi artinya dibilang siap atau enggak ya itu ketika orang animonya tinggi pengen pesen, pabrikannya juga masih belum siap gitu ya. Itu mungkin ada terkait juga kebijakan pemerintah atau apa namanya support terkait bahan baku dan lain-lain pasti ya. Betul. Tadi aku setuju sih poin untuk mengurangi CO2 gitu ya, polusi udara dan yang lain-lain gitu. Dan ini memang membantu sekali untuk membuat langit Indonesia ini menjadi lebih bersih lah, lebih biru gitu kan. Tapi satu mungkin masalahnya, ini orang-orang yang memang tidak mampu untuk membeli dengan harga yang bisa dibilang nggak terlalu affordable lah kalau mobil listrik gitu ya. Nah ini menurut Bang Reddy tanggapannya gimana nih? Nah kalau menurut aku kalau dari sisi harga sebenarnya kan yang tadi aku info, kendaraan listrik itu sebenarnya bukan hanya mobil, ada motor juga kan. Nah ini kalau sudah menjadi budaya dan infrastrukturnya memadai, orang-orang yang menengah ke atas itu mereka bisa belinya mobil, yang menengah ke bawah bisa belinya motor. Karena kayak misalnya dia menengah ke bawah, kayak dia ojek online misalkan. Ketika dia mengendarkan kendaraan listrik itu pun punya kos yang jauh lebih murah. Iya. Contoh kayak mobil aja yang aku tahu ya, kayak misalnya kita dari Jakarta ke Bandung, kalau mobil konvensional kita butuh beli bensin 200 sampai 300 ribu. Nah kalau di mobil listrik itu paling kita buat ngisi listriknya itu paling butuh 60-70 ribu secara rupiahnya. Nah kalau motor itu pasti jauh lebih murah sekali. Betul. Nah pasti kalau ini sudah jadi budaya dan infrastrukturnya siap, ya tadi yang masyarakat yang menengah ke bawah mereka pasti akan beli motor listrik. Gitu. Iya, dan harga motor listrik juga yang tadi aku bilang ya cukup affordable sih. Dia mulai dari belasan juta ada sampai yang ya 100 jutaan juga ada sih. 100 juta balik lagi ya ke yang mampu ya kalau itu. Mampu, iya. Tapi ada ini juga nih katanya ada rencana juga, ada wacana gitu kalau pemerintah akan memberikan subsidi katanya untuk pembelian si mobil listrik ini. Tapi ada juga yang berkomentar nih agak kontra, mendingan subsidinya dipakai buat infrastruktur transportasi umum aja gitu. Nah kalau Bang Reddy ngeliatnya gimana nih? Kalau menurut aku sih kedua-duanya itu harus jalan. Iya sih bener. Karena begini, kalau untuk detik ini ya menurut aku budaya kita itu mau transportasi umum dibagusin kayak gimana, orang yang bisa beli Ioniq 5 misalkan kayaknya nggak mungkin mereka mau naik transportasi umum. Betul, itu setuju. Jadi menurut aku ya transportasi umum sejalan itu memang PR yang kita harus support untuk itu lebih baik lagi. Nah yang kedua ya tadi terkait subsidi mobil listrik pun juga kendaraan listrik. Aku juga setuju, dan sebenarnya subsidi itu juga bukan hanya ke kendaraan pribadi. Untuk kendaraan-kendaraan tadi transportasi umum pun juga kita harus support untuk mereka menggunakan kendaraan listrik juga. Betul. Gitu. Jadi kendaraan listriknya, transportasi umumnya itu diperbaiki ya kan. Nah, disupport juga dengan tadi kendaraan listrik juga.
Gitu, harus bisa sejalan sih menurut aku ya. Bisa lah harusnya pemerintah Indonesia Bisa, ya. ya. Apalagi kan ini untuk kebaikan kita semua juga gitu ya. Apalagi beberapa waktu lalu juga sempat rame tuh yang salah satu transportasi umum antreannya udah kayak antrean nonton konser Korea. Itu di daerah Blok M ya. Jadi orang-orang juga sekarang kalau mau menggunakan transportasi umum agak mikir-mikir lagi gitu. Balik lagi ke kendaraan pribadi, polusi lagi gitu. Jadi ya semoga sih bisa ya dua-duanya pemerintah. Tapi bisa lah feeling aku sih bisa ya pemerintah untuk ngebalancein itu semua gitu loh. Nah ini terakhir nih Bang Reddy, pesan-pesan untuk generasi milenial dan juga Gen Z terkait dengan topik kita di hari ini, silahkan. Tadi kan bicara bisa atau tidak bisa, ya kan? Sebenarnya salah satu bisa atau tidak bisanya itu kita harus punya yang bersuara atau yang memperjuangkan dari sisi politik. Yes, Nah, setuju. oleh karena itu, buat generasi muda kalau pengen memperjuangkan terkait tadi Go Green, terus kendaraan listrik, ya ikut berjuang bareng sama Perindo. Yes. Kalau kita punya ibaratnya punya power secara politik, ya itu kita bisa memperjuangkan. Gitu. Kita punya ide kayak gimana, kita bisa bersuara dari dalam. Betul. Kalau kita cuma dari luar aja, ya itu ya nggak terlalu ada powernya lah. Betul. Sejalan nih dengan Partai Perindo yang punya movement produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi kalau mau join nih ya, ada yang namanya Konvensi Rakyat. Ini tuh program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar biar nanti bisa ketemu sama Bang Reddy, bisa ngobrol-ngobrol juga gimana kelanjutannya soal mobil listrik atau yang lain-lain, boleh langsung kunjungin aja websitenya di www.konvensirakyat.com. Nih websitenya bisa kamu lihat di bawah sini. Atau kalau mau langsung daftar sebagai anggota Partai Perindo juga bisa banget ya. Kamu cek juga websitenya di www.partaiperindo.com dan download aja dulu aplikasinya ya. Aplikasi Partai Perindo kamu bisa cek di Google Play dan juga di App Store, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar ini aja ya. Dan buat kamu yang udah ngasih quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini, tungguin pengumumannya di minggu depan. Jadi kalau belum follow Instagramnya, follow dulu di @partaiperindo supaya kamu tahu pengumuman-pengumuman lebih lanjutnya dan info terbaru juga seputaran Partai Perindo dan juga podcast Aksi Nyata ya. Terima kasih Bang Reddy sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Terima kasih. Ini semoga memberikan banyak insight buat kamu yang nonton ya, dan semoga didengar oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin sempat kita singgung tadi beberapa gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya ya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.